Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Senang sekali berjumpa dengan saya Chai di acara NTB Bicara. Sore hari ini kita akan bicara tentang menyiapkan masa pensiun. Ada dua narasumber yang sudah kita undang untuk bicara tentang bagaimana menyiapkan masa pensiun khususnya bagi ASN. Dua narasumber tersebut, alhamdulillah pada sore hari ini saya ucapkan selamat datang. Ada Bapak Firson Arya Iskandar, beliau adalah Kepala Cabang Taspen Mataram. Ya. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Syaiful Hamdi, Akademisi Sosiologi UNDRAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senang berjumpa dengan dua narasumber kita bicara tentang menyiapkan masa pensiun. Siapa yang tidak berpikir panjang, bila mana nanti suatu saat pasti pensiun. Siapa mereka? Tentunya adalah ASN termasuk di antaranya PNS. Tentu orang juga tidak menyadari bahwa pensiun sebenarnya adalah masa-masa yang dianggap kritis, bahkan ada orang yang tidak siap pensiun. Lalu bagaimana sebenarnya negara menyiapkan infrastruktur sehingga ke depan warga negara yang ASN itu siap menghadapi pensiun. Lalu bagaimana persiapannya termasuk apa saja yang dilakukan menjelang pensiun semasa produktif. Bayangkan kalau sebelum misalnya 1-2 tahun sebelum pensiun itu sepertinya bukan lagi masa produktif. Lalu bagaimana sebenarnya Taspen juga menyiapkan infrastruktur itu termasuk bagaimana pandangan akademisi menyiapkan hal demikian. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi Pak Firson dan Pak Dr. Syaiful Hamdi. Baik Pak Firson, saya langsung aja tentang pensiun. Sebelum pensiun kita juga menyadari kita punya mungkin ribuan bahkan jutaan jumlah ASN di Indonesia. Betul. Bahkan Pak Firson juga di NTB juga mungkin hitungannya bukan 1.000, mungkin saja lebih. Betul. Kalau boleh saya tahu bagaimana sebaran ASN atau PNS kita di NTB sebelum kita coba siapkan bagaimana persiapan pensiun yang akan datang. Silakan, Oke, baik, makasih. Jadi untuk wilayah NTB sendiri, PT Taspen Mataram itu membawa NTB itu untuk peserta yang aktif itu kurang lebih sekitar 100.000. 100.000 untuk yang masih aktif. Terus untuk yang pensiun itu kurang lebih 50.000 sekian. Yang mau? Enggak, yang sudah pensiun, yang sudah. Posisi pensiun. Jadi untuk total peserta kurang lebih sekitar 150 yang kita kelola. Ini untuk wilayah NTB. Belum lagi ditambah untuk P3K. Jadi ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah P3K kan saat ini kita bersama sudah tiap tahun mulai ada rekrutmen, itu juga bagian dari peserta untuk Taspen. Kalau dilihat dari jumlah ASN yang aktif di atas 100.000, bahkan yang sudah pensiun di atas 50.000, ini kan tidak gampang mengelola sumber daya manusia, anak bangsa yang saya sebut, ini kan anak negara, kalau orang kampung disebut anak datu, kalau orang Lombok sebut. Bagaimana cara misalnya Taspen menyiapkan mereka sehingga nanti pada usia saya tidak tahu apa 56 apa 65 mereka akan pensiun. Apa yang disiapkan oleh Taspen sendiri? Oke, pertama mungkin dari sisi pengelolaan data dulu ya. Jadi seluruh ASN sejak terangkat jadi TPNS dan P3K sejak terangkat dari P3K itu sudah kita kelola nih datanya. Jadi setiap bulan kita akan mengupdate baik dari data si yang bersangkutan, data keluarganya, termasuk data alamat, itu juga bagian dari pengelolaan kami. Itu dari sisi pengelolaan data. Terus kalau kita langsung ke dari sisi persiapan seluruh ASN, ini memang menjadi tanggung jawab kita juga. Jadi Taspen yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola untuk kesejahteraan seluruh ASN, itu kita juga diminta untuk memberikan dampak secara positif, khusus yang mau pensiun. Nah, Taspen dalam hal ini berkolaborasi dengan beberapa mitra. Jadi kami kolaborasi dengan mitra perbankan, pos, bahkan kami juga sendiri sudah punya anak perusahaan dalam hal ini Bank Mantap untuk penyalur mitra pengelola baik yang sudah pensiun itu rata-rata menjelang usia pensiun 5 tahun sebelumnya itu sudah kita persiapkan. Betul, ada yang namanya mungkin kondisi secara psikologis belum siap ya. Yang tadinya semasa aktif itu banyak kegiatan, tiba-tiba pas pensiun ada yang usia 58, ada yang 60. Ya kalau dosen dan profesor 70 sampai 75 itu belum siap. Nah, kami sudah mempersiapkan beberapa kegiatan. Yang sebelum pensiun kita adakan pelatihan. Jadi yang mau berwirausaha kita sudah siapkan. Oh, bagi mereka? Bagi mereka, betul. Itu apakah saat usia produktif atau menjelang mau pensiun pelatihan-pelatihan menjelang itu? mau pensiun. Oh gitu. Kenapa nggak dari awal misalnya kami yang baru diangkat PNS misalnya, ASN, udah dilatih misalnya? Nggak demikian Pak? Saat ini belum. Belum. Kenapa juga tidak dari awal? Pertama, kendalanya pada saat aktif itu lebih banyak berpikir dari sisi karir mungkin ya, belum lagi usaha secara mandiri. Nah kami pada saat kalau dari awal kita lakukan itu mungkin agak terlalu jauh ya, makanya kita lagi fokus yang mungkin 5 tahun terakhir. Mereka sudah mulai mempersiapkan diri, mulai sadar, oh saya sudah mau masuk pensiun nih,
Jadi makanya kita sudah siapkan program. Oke, ditahan dulu Pak. Saya undang akademisi sosiologi UNRAM, Dr. Fulham. Saya panggil Dr. Fulham. Ini bergeliat di banyak kegiatan termasuk bidang sosiologi maupun politik juga digeluti oleh Pak Dr. Fulham. Dr. Fulham, kalau bicara tentang ASN di masa produktif, ini kan salah satu dambaan masyarakat kita. Kalau dilihat dari aspek sosiologis, mengapa orang melihat bahwa jadi ASN itu salah satu pilihan? Padahal nanti kalau kita lihat di masa akan pensiun, itu kan mereka sudah mulai kalang kabut. Komentarnya Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Cai. Saya kira kenapa PNS itu masih menjadi pilihan favorit ya buat masyarakat kita, terutama anak-anak muda kita. Karena memang negara belum memberikan formulasi yang matang ya untuk pekerjaan yang lain. Saya kira ini persoalan besar juga yang kita hadapi sekarang. Misalkan kita bicara UMR ya, kan UMR ini belum bisa diterapkan di seluruh sektor ya. Misalkan ada usaha-usaha non formal yang misalkan bisnis keluarga ini, bagaimana kita mengevaluasi sejauh mana mereka memberikan gaji yang layak buat pekerja mereka. Termasuk misalkan guru-guru madrasah ya, yang katakanlah belum terangkat di P3K atau belum terangkat jadi PNS, mereka kan honornya sangat tidak manusiawi ya, 300.000 sebulan misalkan. Untuk bensin mereka aja tidak cukup ya, apalagi untuk mencukupi keluarga mereka. Jadi kalau kita bicara konteks PNS-nya, tentu ini masih menjadi favorit, walaupun jika kita bandingkan di negara-negara lain ya, kayak misalkan seorang dosen di Indonesia dengan di Malaysia ataupun di Brunei itu kan masih sangat jauh sekali ya. Oh, jauh juga ya? Ya, gaji kita misalkan kita anggaplah ya, ini tergantung perguruan tinggi juga Mas Cai. Saya sangat bersyukur di UNRAM, banyak sekali artinya ya lumayan lah untuk penggajian. Mulai dari gaji pokok, kemudian ada serdos, ada remunerasi. Remunerasi pun kita harus berjuang setiap 6 bulan. Jadi nggak pernah istirahat begitu, harus memikirkan bagaimana bisa tercukupi poin kita sehingga honor kita untuk remunerasi itu cukup buat memenuhi begitu. Kalau dengar Pak Dr. Hamdi tidak perlu pemberdayaan untuk dosen ya, tapi tidak usah dijawab. Lanjut Pak. Nah, jadi persoalannya sekarang begini, apa sih persiapan kita ke depan? Bagaimana menjadi dosen yang produktif? Ini persoalan juga Mas Cai. Kalau saya tahu kondisi guru mungkin dengan dosen sedikit berbeda. Dosen masih banyak proyek-proyek yang bisa kita gali, misalkan lewat riset ya. Jadi memang butuh income yang lebih. Kalau kita hanya bicara satu sumber, kita di Indonesia pada umumnya, terutama di NTB misalkan, rantai kemiskinan ini kan karena kondisi sosial kita. Misalkan saya di satu keluarga ya, saya sendirian yang PNS. Nah, ketika ada tuntutan keluarga lain, saya harus mencukupi kebutuhan orang tua, anak, kemudian belum lagi adik yang masih kuliah misalkan, belum keluarga-keluarga yang lain. Sehingga kita susah untuk mencapai puncak di kemapanan gitu. Kita seperti ditarik terus. Nah, kalau sumbernya hanya satu, memang nggak cukup. Tapi ini bukan menggugat taspen ya, tapi ini kondisi real di lapangan. Kondisi real di lapangan. Saya kira ini PR besar kita, tidak hanya Pak Dr. tapi kebijakan pemerintah. Pak Dr. Fulham, kalau kita lihat, kita kan angka ASN kita di atas 100.000 yang disebutkan oleh Pak Firson tadi. Ini kan fakta yang harus kita pikirkan. Tidak semua ASN itu produktif di saat usia produktif. Itu Pak Fulham ya. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Dr. Fulham melihat fenomena ada ASN di usia produktif, artinya usia mereka bekerja tapi tidak produktif dalam menghasilkan pundi-pundi misalnya pendapatan seperti dosen misalnya Pak. Ya, ini persoalannya Mas. Saya kira apa sih definisi produktif di sini? Apakah produktifnya hanya ngajar ya? Jadi beberapa tipe dosen, ini saya bicara tipe dosen yang ada di kampus. Misalkan ada dosen yang memang sukanya hanya ngajar. Jadi dia di kampus mengajar, ya dapat remon ya seadanya lah begitu kan. Kemudian ada tipe dosen yang memang dia produktif mencari peluang-peluang untuk riset. Ya dia dapat funding banyak, proyek banyak dari Dikti, memang banyak sekali resources sumber-sumber yang bisa kita gali begitu, yang bisa kita targetkan, tetapi ya tentu kompetisinya luar biasa. Nah, ada juga tipe dosen yang menjabat ya. Jadi dia ada tipikal dosen, dia hanya kerjanya menjabat terus, jadi mulai dari kaprodi, kemudian dekan, jadi rektor ya. Nah, ini saya kira juga persoalannya beda-beda ya. Tapi Dr. Itu yang saya bilang bahwa produktif di sini apa di sini yang kira-kira yang bisa menghasilkan. Tentu kalau dosen yang kita anggap produktif dalam konteks hanya mengajar, saya kira ini mungkin agak berkurang income-nya. Artinya mungkin income-nya standar. Tetapi yang riset mungkin dia akan lebih banyak. Kalau kita bicara secara umum ASN secara keseluruhan, kita berharap ASN tidak semata menggantungkan
harapan hidup dari gaji. Iya. Nanti Taspen juga akan memberikan penjelasan apa sebenarnya mereka lakukan. Dalam pandangan Dr. Fulham sendiri, selaku ASN di masa aktif, saya sebut aktif dan produktif, sebenarnya apa yang mereka harus bisa lakukan di luar pekerjaan pokoknya? Ya, jadi ya saya kira ini persoalan kultural kita juga ya. Ketika kita tidak dididik untuk berwirausaha. Saya yakin Salah memang, siapa? Taspen mungkin ya? Enggak ya? ya bisa dari keluarga kita lah yang terdekat ya. Kita kan nggak ada edukasi literasi tentang keuangan. Sistem merari kita misalkan selalu membuat orang tergesa-gesa, tiba-tiba merari, ya orang tua kaget misalkan. Jadi nggak ada edukasi tentang bagaimana membangun fondasi ekonomi ke Itu depan. Taspen Ini kita jadi minta juga problem. nanti ya begitu Iya, ya. bisa aja. Beliau bisa mengeksplorasi ke sana Makin ya. banyak tugas berarti Pak ini person. Urusan lain-lain diurus. Oke lanjut ya. Nah, jadi di sana saya melihat bahwa memang tidak ada edukasi buat masyarakat kita untuk produktif. Nah, sekarang kan udah banyak sekali wacana-wacana tentang entrepreneurship, kemudian modal peluang-peluang usaha yang diberikan oleh pemerintah. Nah, seharusnya dosen juga perlu menyiapkan apa usaha sampingan begitu Mas saya. Saya sendiri misalkan ya sekarang ini lagi membangun kandang ayam. Karena saya pikir kalau kerannya hanya satu ya kita bagi banyak orang jadi airnya nggak cukup begitu. Tapi kita butuh sumber-sumber income yang lain yang memang bisa memenuhi kebutuhan kita. Oke, baik ditahan Pak Dr. Hanbir. Saya minta komentarnya Pak Firsan. Kalau mendengar statement atau apa yang dilakukan oleh Dr. Fulham, sebenarnya ini menarik kalau ASN begitu. Betul. Hal yang sama mereka lakukan. Tapi dalam pandangan atau riset data yang diperoleh oleh Taspen sendiri, gimana sih tipologi ASN kita sehingga nanti tidak menjadi beban Taspen dan beban negara, kira gitu Pak? Oke. Gimana Baik, tipologi? terima kasih. Ya sebenarnya menarik yang disampaikan tadi sama Prof. Ipul. Jadi ini kondisi nyata ya, kondisi real. Dan perlu disadari juga, mungkin kita agak sedikit bergeser. Sebenarnya yang kita kesulitan buat semua ASN itu mindset bahwa kalau ASN itu nanti berpikir Taspen itu ketika pensiun. Sama halnya ketika nanti pada saat mau pensiun, oh ini apa yang saya harus persiapkan. Nah ini kondisi yang real ya. Nah kita sebenarnya dari awal kita sudah lakukan sosialisasi penyampaian kepada seluruh ASN bahwa Taspen itu bukan hanya ketika pensiun, bahkan proteksi yang kita berikan ke ASN itu sejak mereka sebagai CPNS. Mulai ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, jaminan hari tua, dan bahkan jaminan pensiun untuk program pensiun. Nah ini yang harusnya masyarakat juga tahu. Dan ini tidak salah juga kalau yang disampaikan tadi Prof. Iful bahwa fenomena saat ini untuk masyarakat pengen jadi PNS, ASN itu besar. Karena faktor tadi, sudah ada jaminan tadi. Nah, yang kendalanya sekarang, betul, salah satunya mungkin belum siap ketika pensiun. Pada saat aktif, jujur, yang disampaikan Prof. Iful, penghasilan ASN itu besar. Sudah ada remun, sekarang sudah remun. Dulu kan hanya ada gaji pokok, tunjangan keluarga. Sekarang sudah ada remun, itu penghasilan lebih besar. Nah, kita belum siap untuk mengelola tadi. Tapi gini Pak Firsan, itu memang di awal mungkin atau di tengah penghasilannya dapat banyak. Tapi ya pada begitu menjelang ini kan habis juga. Betul. Jadi nggak produktif. Ini ada tidak upaya misalnya bagi ASN-ASN yang seperti saya misalnya terlilit hutang misalnya ada tidak misalnya jadi support system? Kalau terkait Gimana itu kayak ada. gitu, Pak? Ada. Jadi kita sudah kerjasama dengan mitra-mitra perbankan. Bahkan kita juga sudah punya anak perusahaan Bank Mandiri Taspen itu akan mensupport kebutuhan bagi ASN ketika nanti mau purna butuh bantuan dana untuk berwirausaha itu akan disupport. Jadi bukan hanya memberikan bantuan tadi, mereka akan memberikan pelatihan nih, misalnya di Lombok yang cocok untuk usahanya nanti itu akan dihadirkan narasumber, terus akan diberikan pelatihan, tapi tidak hanya sebatas putus di situ. Ketika sudah diberikan pelatihan akan disupport nih, hasilnya juga nanti akan dikemanakan, jadi tidak akan turun. Kapan ini Pak Firsan? Saya curiganya nanti menjelang pensiun. Kenapa nggak dari awal? Pengangkatan tuh pertama, tahun kedua. Nah ini memang salah satu fenomena yang tadi saya sampaikan ya, kesadaran kita khususnya yang ASN itu nanti menjelang mau pensiun. Karena pada saat aktif tadi yang disampaikan Prof sudah sibuk sama aktivitas, belum lagi enak ya, ada penghasilan yang bisa didapatkan mulai dari riset dan sebagainya. Ini kalau dari sisi dosen, belum lagi yang lain. Nah itu mungkin tantangan buat kita ya, tantangan kita untuk merubah mindset. Kalau dari awal bisa berwirausaha, kenapa tidak? Tapi jangan sampai nanti fokus utamanya harusnya tanggung jawab utama di kerjaan, malah berwirausaha. Ini jangan sampai terjadi. Tapi ada satu sebenarnya untuk mengantisipasi. Jangan sampai nanti pas mau purna tidak ada lagi modal nih. Kita punya program. Jadi ada top up buat ASN.
Kapan mulai top up-nya, Pak? Itu sudah bisa kita lakukan. Jadi Kapan sebenarnya dilakukan? Apa menjelang pensiun atau enggak, masa? dari awal. Justru kita harapkan sejak terangkat CPNS mereka sudah bisa top up. Top up itu apa sih, Pak? Top up ini kan kalau selama aktif akan ada potongan ya. Mungkin kalau bapak-bapak nggak sadari ada potongan iuran UWP namanya untuk tabungan hari tua untuk pensiun. Nah ini kan akan kita berikan pada saat pensiun dan tidak akan hangus. Jadi kondisi yang bersangkutan meninggal, ahli waris kita bayarkan. Kondisi yang bersangkutan, mohon maaf, ada yang diberhentikan tidak dengan hormat, kita akan bayarkan. Jadi tidak ada uang yang dipotong dari ASN ini akan hangus. Semua kita kembalikan. Nanti diurus oleh ahli waris. Betul. Bahkan ke depan, nah tahun ini kita sudah programkan ya untuk kerjasama dengan BKN, terus BKD dan instansi vertikal tanpa mengurus taspen itu kita bisa bayarkan. Jadi nanti kita back end nih. Jadi kerjasama kemarin sudah kita koordinasi dengan BKN, penerbitan SK, pemberkasan dan sebagainya. Kita sudah lakukan nih jauh-jauh hari. Pada saat bulan depan misalkan pensiun, itu yang bersangkutan tinggal tunggu saja nih. Ada SMS notif menyampaikan, oh sudah masuk dana uang taspen sekian, uang THT-nya sekian. Oke, baik, ini menarik pemirsa. Ternyata memang ada upaya, bukan upaya, tapi memang negara sudah menyediakan beberapa fasilitas. Sayang, mungkin PNS juga tidak menyadari bahwa ada program-program termasuk top up. Sebelum kita lanjutkan top up kita iklan sejenak dulu. Oke, kalau ada top up. Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona, Lombok kian elok. Ini Geng Besti, cerita seru setiap hari. Bestiku yang pertama, si cantik Syahnas. Ini aku Kiandra L, si jago kungfu, tapi cuma pura-pura. Hahaha. Super Zelo, jagoannya kita Geng Besti. Ini kue tat bikinan nenekku, asli dari Bengkulu. Ini bakpao beli dari Mamang Gerobak. Ini namanya bakpia, khusus buatan eyangku. Aku nggak suka kue, aku sukanya nasi. Ini dia telur ceplok buatan Mamang. Inilah cerita Geng Besti, beragam rasa menyatukan kita.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Tergantung. Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini menyiapkan masa pensiun. Tadi di awal memang ada beberapa program yang sudah memberikan kita edukasi bahwa sebenarnya PNS atau ASN itu sebenarnya tidak akan susah manakala menyiapkan dan mengetahui beberapa hal yang harus mereka pahami. Saya lanjutkan dulu tentang top up tadi Pak. Disingkat aja tentang top up ini. Kalau saya mikir top up pulsa pasti menaikkan Betul. apa istilahnya, pembelian atau apa tuh, dijelaskan aja Pak, apa sih top up itu dalam Top konteks up ini? sebenarnya ini untuk meningkatkan manfaat ketika masuki usia pensiun. Ya, tujuannya yang selama ini mungkin seluruh ASN kan pasti dipotong nih tiap bulan, ada UWP, potongan dari gaji pokok. Nah itu kalau itu hanya itu yang diterima, itu mungkin nilainya pun normatif. Kita tawarkan nih bagi seluruh ASN yang pengen dapatkan nilai besar ketika masuk usia pensiun, itu kita tawarkan top up. Nilainya pun tidak mesti besar, jadi mulai 100.000 per bulan dipotong. Oke. Bahkan mungkin misalkan 2 atau 3 tahun Minimal kemudian, berapa Pak? 100.000. 100.000. Berarti harus ada yang sisa. Betul. Oke, baik. Harus ada sisa. Oke, ditahan dulu Pak. Pak Dr. Fulham, saya bicara tentang bagaimana sebenarnya ini kan Taspen sudah memberikan beberapa norma-norma sehingga ASN kelak itu tidak dalam tanda kutip sengsara. Iya. Nah dalam konteks ini sebenarnya menurut Dr. Fulham, bagaimana caranya mencoba memberikan pandangan kepada Taspen? Kalau saya pahami tadi kan memang pemberdayaan itu kan menjelang pensiun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun menjelang pensiun. Atau ada usul tidak Dr. Fulham? Mestinya dari awal. Ya, ya maksudnya saya kira ini agak kompleks ya, karena Taspen kan punya aturan sendiri, punya regulasi sendiri, bahwa kita jadi ASN itu sudah tinggal menerima begitu skema yang ada. Jadi misalkan ada asuransi kematian tadi ya, Betul. asuransi jiwa, kemudian ada tabungan pensiun, artinya sudah terpola begitu. Ini saya kira sangat sangat sulit untuk kita ubah juga untuk memberikan saran. Jadi mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang mau pensiun, terutama teman-teman dosen ya, saya kira memang perlu membuat ya sumber-sumber income yang lain menurut saya yang bisa menambah ya free financial mereka ya. Jangan sampai misalkan ketika udah pensiun mereka juga belum kecukupan, masih ada tanggungan anak, ini kan sangat berat sekali Mas. Tapi Dr. Fulham, saya lihat kan jumlah lama kerja, durasi kerja ASN atau PNS itu coba lihat. Masuk jam 7.30, pulangnya jam 3, jam 4. Bagaimana mau mereka produktif? Kecuali yang disebut dosen mungkin masih iya ada kesempatan. Tapi di luar dosen itu kan maaf kalau boleh kita lihat Pak Wirsan, masuk pagi pulang jam 4, jam 3. Kapan mau produktif misalnya mendapatkan pundi-pundi yang lain? Nah, gitu ya. Iya Mas. Saya kira ini ya kondisinya berbeda-beda ya. Misalkan seorang dosen lebih fleksibel kalau kita lihat ya. Mungkin saya misalkan ngajar, anggaplah bisa masuk dalam seminggu itu 3 kali misalkan. Selebihnya tergantung di luar SKS terus. ya. Apalagi di Unram itu kita berebutan jam ngajar karena ada remunerasi itu. Jadi kalau jam ngajarnya sedikit kita susah untuk memenuhi poin kita begitu. Maksudnya Nah ini, beda Pak. dengan guru. Ya. Artinya dosen mungkin lebih berpeluang lah ya untuk nyambi ya untuk pekerjaan yang lain. Ya tentu juga ada kerjaan-kerjaan yang lebih berat. Misalkan dia harus nulis artikel, dia harus ada program pengabdian. Tetapi di waktu yang lebih fleksibel itu saya kira memungkinkan untuk melakukan usaha. Ya, Termasuk guru kan itu tidak full ASN, time. Pak Dr. Fulham. Tapi misalnya pegawai kantoran misalnya, gimana upaya menurut pandangan kritisnya Fulham misalnya, Dr. Fulham, tentang bagaimana cara menegosiasi bahwa mereka saat pensiun nanti tidak akan susah? Ya ini sangat berat ya, terutama teman-teman yang di kantoran. Saya kira karena mereka sudah template kerjanya dari pagi sampai sore ya.
Mungkin bisa saja sekarang misalkan kayak pekerjaan virtual job ya, yang kita bisa remote apa istilahnya, pekerjaan dari online ya. Mungkin itu bisa jadi pilihan Mas saya kira. Tapi kalau untuk physically mereka harus konsen misalkan harus membagi diri, saya kira ini berat. Itu maksud saya Pak Dr. Pulang, apakah tidak ada usul saran? Saya kira walaupun ini sudah patok mati, saya kira ada kesempatan untuk berikan usul saran. Mungkin ada pembedaan perlakuan terhadap ASN atau PNS kita yang durasi kerja yang cukup padat, panjang, kemudian dosen itu kan berbeda lagi. Ini maksud saya Pak Dr. Pulang. Ya nggak apa-apa kita beri saran dari NTB untuk Indonesia, gitu Pak Dr. Pulang. Iya, saya kira cukup sulit memberikan saran karena kondisinya berbeda. Terutama teman-teman yang kantoran mungkin saya kira mereka butuh mungkin gaji yang lebih ya menurut saya ya. Walaupun juga kita lihat kadang-kadang teman di kantoran juga nggak ada kerjaannya, misalkan habis selesai pekerjaannya mereka kan ya paling mungkin main game apa, ini kebanyakan yang kita lihat ya. Nah ini kan banyak kritik di media, bukan saya ngomong ya, tapi di media misalkan wah ini nggak ada kerjaannya di kantor, apa kerjaannya gitu. Ya saya kira Mas saya mungkin teman-teman yang di kantoran mungkin bisa melihat peluang lain. Sekarang kan kerja-kerja online juga cukup marak. Saya kira peluang ini yang bisa ditangkap. Nggak mesti physically, maksudnya nggak mesti harus datang. Tidak harus dari datang, kita bisa kerja lewat online. Tapi jangan kerjaannya judi online ya ini. Oh, itu ini yang marah. Ini yang marah, ini tiba-tiba kena judi online rugi total misalkan ya, ini yang bahaya. Tapi misalkan ya ada kerja dari remote area, misalkan ada kerja sebagai translator, ini peluangnya banyak. Ya tinggal sekarang bagaimana teman-teman ASN, terutama generasi milenial lah ya yang sudah jadi ASN, saya kira peluang mereka untuk lebih kreatif, lebih terbuka dibanding generasi yang mungkin sudah agak tua, misalkan agak susah. Memainkan HP aja susah, apalagi mencari pekerjaan. Tapi teman-teman PNS yang milenial ya, saat yang susah Gen Z, itu jangan di situ proyeksi taspen, itu maksud saya. Kalau proyeksi masa menjelang pensiun, saya kira manfaat apa ya kira-kira? Lebih bermanfaat saat kami muda-muda, kira-kira gitu loh Pak. Silakan. Tapi ini pertanyaan berikutnya Pak Firson. Kalau kita lihat data kita kan cukup banyak tadi, termasuk upaya-upaya yang dilakukan. Tentu ada syarat mereka yang berhak memperoleh misalnya manfaat dari program Taspen. Itu ada syaratnya enggak? Misal ASN seperti apa sih wujudnya itu Pak Firson? Yang jelas syaratnya sudah terangkat sebagai ASN. Itu sudah otomatis. Jadi PNS ketika terangkat jadi PNS, dia otomatis sebagai peserta Taspen. Begitu juga P3K. Dia sudah otomatis menjadi peserta Taspen. Meninggal walaupun maaf 2-3 hari diangkat langsung dapat haknya. Itu sudah bagian dari benefit yang kita berikan kepada semua ASN. Jadi yang kami kelola ada 4 program nih kalau harus diketahui ya. Mulai dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, terus program tabungan hari tua dan program pensiun. Kecelakaan kerja, jaminan kematian, tabungan hari tua dan program pensiun. Nah, 4 program inilah yang memproteksi seluruh peserta kita. Nah, memang mindset yang ada sekarang di masyarakat termasuk seluruh ASN ya, taunya itu kalau mau pensiun baru ke Taspen. Padahal kondisi masih aktif, sering kita mungkin lihat ya, ada PNS lagi bertugas kecelakaan, meninggal, itu Taspen mengcover jaminan kecelakaan kerja. Bahkan kalaupun perawatan rumah sakit itu Taspen yang mengcover. Jadi kami sudah kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, Jasara Harja untuk memberikan benefit tadi. Jadi kalau itu tambahan benefit atau memang itu diperoleh manfaat lewat jasa? Ini sudah proteksi yang kita berikan, jaminan untuk. Yang saya tahu sementara hanya banyak orang menuntut haknya saat kematian keluarganya. Itu Pak Dr. Malam yang kami tahu. Oke, lanjut Pak, lanjut. Jadi itu bagian. Jadi kalau ketika meninggal itu juga bagian dari jaminan kematian tadi. Kecelakaan kerja seperti apa? Misalnya seperti apa? Misalnya mereka yang diproteksi seperti apa jenis? Jadi ada 5 kriteria yang masuk bagian kecelakaan kerja. Pertama, ketika melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Dari itu rumah berarti ke kantor, gitu maksudnya? Job desk. Misalnya di job desk-nya mungkin kerjaan ya kayak gini lah. Kita lagi lagi siaran, tiba-tiba mungkin gempa. Kena lah kita. Itu bagian dari kecelakaan kerja. Karena dalam melaksanakan tugas tanggung jawab. Itu lapor ke Taspen? Betul. Sebenarnya tanpa melapor pun kita biasanya sudah, ya tadi saya bilang, kita sudah kerjasama ya dengan rumah sakit, BPJS Kesehatan. Jadi ketika mereka menerima misalkan ada pasien indikasi, oh ini ASN, mereka akan menginfokan ke Taspen.
kami akan lakukan nih investigasi betul enggak yang bersangkutan adalah ASN. Kalau betul, apakah masuk kriteria kecelakaan kerja tadi? Kalau iya, kita akan memberikan jaminan untuk perawatan di rumah sakit. Itu pertama, Itu kecelakaan saat kerja. Dalam melaksanakan tugas tanggung jawab. Yang berikutnya Pak? Yang kedua Kriterianya. dalam perjalanan dinas. Nah, ASN kan rata-rata ya kita lah ya, ketika melakukan perjalanan dinas, misalnya ke Jakarta, terus terjadi kecelakaan. Ya mungkin yang paling besar kemarin tempo hari kecelakaan pesawat Oke. sampai meninggal, itu bagian kecelakaan kerja. Ahli waris berhak mendapat santunan. Terus yang ketiga perjalanan dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Kantor ke rumah. Dan sebaliknya, itu kita proteksi. Jadi kalau baru buka pintu rumah terus berangkat kantor kecelakaan, itu merupakan bagian dari... Ini menarik Pak, misalnya pulang kantor ke rumah. Betul. Itu apakah rutenya persis jalan pulang dari kantor ke rumah? Betul. Atau misal muter dulu ke rumah. Ini kan ada menarik Betul, ini Pak. betul. Nah, karena ada beberapa, saya lihat satu provider saya sebut, tidak dijamin katanya. Betul. Tapi bukan taspen. Gimana? Apakah harus pulang dari A ke situ atau boleh muter? Gimana Nah, sih? sebenarnya sama, prinsipnya Oh, sama. iya. Jadi dari rumah ke kantor, rute yang seharusnya. Tapi bisa saja ada kondisi, mungkin rute yang dia lewatin tiba-tiba penutupan jalan. Dia harus lewat jalan lain. Nah, itu kan bagian investigasi nanti untuk membuktikan. Intinya kita akan proteksi tadi. Itu udah yang kelima. Yang ketiga. Yang ketiga, yang Nah, berikutnya yang apa? keempat itu dari sisi perbuatan anasir. Nah, perbuatan anasir contohnya gini nih, yang paling konkret mungkin petugas Satpol PP. Kan mereka itu sering menertibkan pedagang kaki lima misalkan. Nah, pada saat dia penertiban, sudah menertibkan, mungkin ada yang dendam nih dari pedagang kaki lima. Hari Sabtu atau Minggu jalan-jalan ke mall, dia lihat nih, wah ini kemarin nih yang tertibkan gerobak saya. Dia lakukanlah mungkin penganiayaan dan sebagainya. Yang bersangkutan itu dapat jaminan untuk kecelakaan tadi. Padahal kondisi bukan lagi bertugas. Itu Oke. dari sisi perbuatan anasir. Masih ada lagi Pak? Masih ada yang Oke, kelima. silakan. Yang kelima, penyakit akibat kerja. Nah, ini dia kondisinya ketika sudah pensiun. Jadi sejak pensiun, 5 tahun setelah pensiun, itu kita masih proteksi. Padahal kan sebenarnya ini programnya untuk yang aktif. Kondisinya yang penyakit akibat kerja, misalkan dia mungkin selama aktif itu kerja di rumah sakit, sering kena radiasi. Nah, selama aktif mungkin tidak apa-apa. Pas pensiun baru ketahuan, oh dia sakit karena kena radiasi. Nah, itu kita masih proteksi. Nah ini menarik, sebelum yang ke-6 atau 7 Pak. Apakah proteksi itu, ditahan Pak Dr. Fulham ya, proteksi itu berlaku bagi ASN sendiri atau keluarga? Oke. Nah ini menarik juga, silakan Pak. Oke, untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu hanya untuk si ASN-nya saja. Tapi kalau untuk keluarga itu nanti dari sisi THT atau program pensiun. Jadi ada 4 program tadi Pak ya. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ini hanya untuk si pesertanya saja ketika mengalami. Nah, kalau untuk yang keluarga ini akan dapat dari coverage tabungan hari tua dan program pensiun. Contohnya apa? Oke. Pada saat yang bersangkutan misalnya meninggal saat aktif, indikasinya anggaplah kecelakaan kerja. Istrinya akan mendapatkan hak dari jaminan kecelakaan kerja, dari tabungan hari tua, kemudian nanti dapat dari program pensiun untuk pensiun janda. Oke. Baik, Pak Dr. Saiful Hamdi, Fulham. Kita bicara tentang bagaimana upaya negara dan ternyata sudah disiapkan. Sebenarnya tidak susah, mau pensiun sebenarnya tidak susah. Iya. Tapi faktanya banyak yang susah. Banyak susah kan yang pensiun. Dilihat dari aspek psikologi aja, udah terlihat mau pensiun sudah lain rupanya, yang dulu sehat. Begitu. Gimana pandangan Pak Dr. Fulham? Bukan semata taspen menyiapkan kebutuhan physically, tapi mental juga gimana? Apakah ada masukan Pak? Ya, artinya kan ketika orang, ini 2 hal mungkin kita bicarakan di sini Mas saya. Pertama, kalau orang pensiun kan pasti income-nya akan berkurang. Tidak sebesar ketika dia masih aktif. Ya, nah ini mungkin catatan pertama ini. Kedua, bisa saja misalkan secara psikologis teman-teman kita yang sudah biasa menjabat tadi disinggung oleh Pak Ketua tadi, yang biasa menjabat dapat fasilitas. Nah, ketika dia pensiun, nah ini juga tentu dengan kondisi yang berbeda mungkin bisa mempengaruhi terhadap psikologis ASN itu sendiri yang biasa dengan fasilitas yang ada. Nah, jadi mungkin Mas saya yang menjadi tantangan ke depan, saya kira ketika teman-teman ini sudah tahu bahwa income mereka mulai berkurang ketika pensiun, ya tidak full seperti yang diperoleh ya, apalagi misalkan ada tanggungan. Nah ini saya kira makanya banyak sekali anak-anak muda sekarang yang terutama dosen-dosen milenial berpikir bahwa bagaimana pensiun muda kemudian bisa mengeksplor pekerjaan lain misalkan. Ya.
entah itu di bisnis, entah dia kerja di luar negeri, tapi dia tetap ada income dari negara begitu kan ketika dia memilih untuk pensiun muda. Nah apalagi kan isunya kemarin kita tahu, mungkin kita minta klarifikasi dari Pak Ketua Cabang Taspen di sini. Pak Kepala Cabang. Ya Pak Kepala Cabang. Apakah memang ada ini skema misalkan ketika kita pensiun muda kita dapat langsung dibayarkan? Emang Bapak mau pensiun? Tunjangan ya? Mau pensiun? Mau pengadaan apa lah? Tergantung Mas saya, tergantung. Kalau misalkan kebutuhan anak belum tercukupi ya kayaknya perlu kita pikir-pikir lagi gitu kan, mencari income yang lebih. Kalau saya kira lihat ini pada Dr. kenakutannya di Saiful sini. Hamdi saya lihat produktif, mungkin sebagai contoh atau model, role model bagi ASN kita, karena di samping neliti, ngajar, pengabdian, sempat ada usaha bisnis ayam, ini kan ini menarik ini. Nah artinya begini Pak Dr. Fulham, saya tidak bicara tentang pensiun, biar kita semangati dulu. Nanti kalau saya nggak tahu bocor apa, dapat apa tidak, atau dia jawab dulu Pak, yang mau pensiun muda dapat apa tidak ini mumpung hangat ini Pak. Jadi sebenarnya prinsipnya ketika yang tadi saya bilang sudah masuk menjadi peserta kami, peserta Taspen, itu kita akan bayarkan haknya ketika terjadi kejadian pertama kondisi pensiun. Berarti masuk usia pensiun ya. Ada yang 58, 60, terus 65 sampai 75. Terus yang kedua ketika yang pegawai yang bersangkutan itu meninggal. Itu berarti haknya kita harus bayarkan. Terus yang ketiga itu ketika mengalami kejadian, apakah itu diberhentikan dengan hormat, dipecat atau mengundurkan diri. Ya, Nah, yang kalau kriteria yang disampaikan tadi Pak Prof Ipul itu berarti yang mengundurkan diri nih. Ya. Dapat ya, saya dapat ya. Dapat. Oh, itu dapat juga, artinya dapatnya iuran yang selama ini dipotong sejak terangkat sebagai CPNS itu kita akan kembalikan beserta pengembangannya. Cuma pasti tidak akan sebesar ketika sampai usia pensiun tadi. Pensiun. Betul. Tapi tetap kita bayarkan. Bahkan ya mungkin yang sering PNS yang tidak ketahui kondisi dipecat pun kita pasti akan membayarkan. Oh, dipecat. Jadi banyak PNS tuh ketika, mohon maaf, sekarang kan sering ada kasus ya, ada yang diberhentikan tidak dengan hormat karena tipikor, terus narkoba dan sebagainya. Itu mereka pikir Anda ada haknya sama sekali. Padahal itu tetap ada transfer. Kami wajib membayarkan. Saya pernah bantu keluarga itu Pak. Cerai lama sekali, tinggal suaminya ke luar negeri, udah 50-an tahun. Nah, saya bantu ke kantor Bapak. Oke, betul. Itu tetap. Terima tetap kasih. ada haknya. Aduh, Siap. dan sudah dinikmati tuh Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, saya ingin minta lagi sebelum ke Pak Dr. Saiful Hamdi tentang pasti ada orang ASN yang tidak berhak menerima. Misalnya proteksi-proteksi yang disebutkan tadi. Sebenarnya di antara yang tadi itu, nanti kita bicara menyiapkan masa pensiun. Sebelum pensiun ada saja kasus ASN atau PNS. Bila mana mereka tidak mendapatkan proteksi? Kalau dari sisi proteksi jika KJKM ya, itu kan berarti potensinya fraud. Bisa saja dia mungkin mengakalin supaya dapat uang bantuan santunan tadi, itu pura-pura kecelakaan misalkan. Karena dengan JKK tadi, kalau kita berbicara dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu kita berikan jaminan. Jari saja ketika putus seorang ASN karena kecelakaan kerja, itu kita akan memberikan santunan. Besarannya berapa? Itu 80 kali dari gaji kali persentase. Jadi itu kalau nanti Bapak mau lihat ada di PP 70. 80 gaji, 80 kali gaji, terus kali persentase. kali persen. Nah, tiap anggota tubuh itu ada. Kalau nggak salah jari berapa persen. Nah, kalau kisarannya dengan gaji pokok misalnya 3-4 juta, tiba-tiba ibu jarinya putus karena bagian dari kecelakaan kerja tadi, itu santunan bisa sampai 20-30 juta. Nah, ini maksud saya Pak, banyak yang tidak tahu menurut saya, banyak, terutama di kampung, di desa banyak yang nggak tahu. Baik, misalnya kalau karena ini ditahan dulu, nanti saya pertanyaan berikutnya Pak Dr. Saiful Hamdi. Kita bicara tentang masa depan ASN. ASN kan banyak orang hanya fokus pada profesinya, tetapi tidak didukung oleh pasangannya. Artinya pasangannya hanya menerima saja gaji suami atau gaji istri. Gimana sih sebenarnya sebuah proteksi dini dari keluarga sehingga maruah keluarga dapat bertahan di dalam banyak tanggungan-tanggungan yang mereka miliki. Nah ini Mas saya kira menjadi problem kita juga ya ketika memilih pasangan. Apakah kemudian pasangan kita ikut bekerja di tempat lain atau hanya bisa menjadi manajer kita begitu, manajer keuangan di keluarga. Saya kira ini pilihan semua Mas saya. Cuman idealnya memang kalau kita lihat kesetaraan gender sekarang ya, bahwa kita memang butuh second supporter lah untuk income. Kalau misalkan hanya suami misalkan ya, ini kan dampaknya besar. Kalau income-nya dari suami, ketika suami meninggal apakah istri bisa
standby nggak, artinya bisa stand up nggak dengan kondisi yang ada. Misalnya misalkan. pasangannya hanya perempuan aja yang Iya, bekerja. artinya katakanlah dia hanya bisa nganak, kalau bahasa orang kan di kampung itu tahu nganak doang misalkan ya. Atau dia menjaga anaknya misalkan begitu. Nah, Oke. ini kan dia harus mempersiapkan diri juga ketika suaminya meninggal. Nah, tuh. Justru sebenarnya saya setuju ketika Suami meninggal, istri meninggal juga. Kan ada juga ASN yang istrinya yang jadi ASN, PNS. Iya. Suaminya enggak misalnya. Berarti suaminya juga diharapkan begitu Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Dr. Hamdi. Saya kira waktu sudah Siap, selesai. Nanti kita lanjutkan lagi, tapi saya minta closing statement singkat saja dari Pak Pearson. Apa yang harus dilakukan lebih awal oleh para ASN kita menghadapi usia pensiun nanti. Singkat Pak. Oke, baik, makasih Pak. Jadi yang perlu dipersiapkan mungkin dari sisi kesiapan secara mental ya untuk masuk ke usia pensiun. Tapi tidak perlu dikhawatirkan karena dari kami pun sudah membuat program supaya pada saat masuk usia pensiun itu tidak kaku pada hanya terima gaji pensiun. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin perlu kami sampaikan ini yang dari sisi proses pengurusan ketaspen. Banyak isu di masyarakat bahwa ketika mau pensiun pengurusan itu akan ribet, ketaspen akan sulit, itu tidak ada sama Enggak, sekali. saya saksi Pak. Betul. Nah, biasanya ada oknum akan memanfaatkan nih supaya bisa mudah. Silakan lewat kami punya orang dalam itu ada berbiaya. Nah ini tolong masyarakat untuk menghindari ya bahwa tidak ada biaya sepersen pun pengurusan ketaspen dan itu akan cepat. Ketika semua pemberkasan selesai, itu kita akan langsung proses. Terus yang ketiga, yang perlu kita sampaikan bahwa insya Allah dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui Taspen, seluruh ASN akan kita memberikan jaminan kesejahteraan ketika masuk ke usia pensiun. Mungkin itu. Oke. Baik, terima kasih. Sayang waktu kita terbatas, namun sudah mengakomodir seluruh kepentingan dari ASN, termasuk keluarga ASN. Ternyata tidak ada masalah, bahkan negara sudah menjamin hak-hak hidup, bahkan di masa pensiun pun ASN sebenarnya bisa tenang. Bila mana sudah melakukan beberapa upaya sudah disampaikan narasumber kita tadi. Makasih Pak Dr. Saiful Hamdi, Akademisi UNERAM, dan Bapak Pearson, Kepala Cabang Taspen Mataram atas kehadiran pada kesempatan hari ini. Tentu kita berharap topik ini juga terus kita sebar bagi masyarakat NTB. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore, saya ucapkan saya ucapkan selamat sore pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wah.